Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita percaya bahwa Tuhan juga mau berbicara dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya berbicara tentang sebuah perjumpaan yang membawa kesan, tetapi perjumpaan itu membawa pesan tersendiri bagi kita dan juga bagi banyak orang. Kalau kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu pembacaan hari ini Keluaran 3 ayat 5 sampai dengan 10, saya akan bacakan ayat 6 dan 10 saja. Ini merupakan perjumpaan antara Musa dengan Tuhan. Ketika Musa berada di padang, tiba-tiba ada semak belukar yang menyala, di mana ternyata itulah cara Tuhan menjumpai Musa. Cara Tuhan untuk berbicara kepada Musa. Saya akan bacakan ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat yang ke-10 dikatakan begini, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Kalau kita pelajari satu pembacaan hari ini, kita menemukan bahwa Tuhan berbicara banyak kepada Musa pada saat itu tentang keluh kesah, doa, dan juga ratapan bangsa Israel ketika berada di tanah Mesir sebagai budak. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, doa yang dinaikkan, seruan yang dinaikkan oleh bangsa pilihan ini saudara sampai kepada Tuhan, sampai ke telinga Tuhan, bahkan sampai ke hatinya. Ketika Tuhan melihat penderitaan mereka, ketika Tuhan memperhatikan apa yang mereka serukan, lalu Tuhan bertemu dengan Musa pada saat itu. Ya. Nah saudara, perjumpaan dengan Musa ini bukan saja perjumpaan yang memberikan kesan yang luar biasa. Karena apa? Karena ada semak belukar yang menyala, lalu ada suara Tuhan yang begitu luar biasa bergema dan berwibawa pada saat itu. Tetapi perjumpaan ini menjadi sebuah perjumpaan yang sangat penting yang menentukan nasib sebuah bangsa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hal apa yang perlu kita bisa pelajari dari cerita ini saudara? Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah perjumpaan dengan Tuhan selayaknya membawa kita kepada hubungan yang baik, yang berkenan dengan Tuhan yang menjumpai kita. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada Musa. Ada sebuah hubungan yang Tuhan bangun kepada Musa karena Tuhan punya tujuan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, perjumpaan kita dengan Kristus sampai sejauh mana hari ini? Apakah menghasilkan hubungan yang baik atau hanya sekedar kita percaya Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita tidak membina hubungan lagi dengan Tuhan? Seharusnya hubungan itu terus terbina. Kemudian yang kedua adalah kalau kita mempelajari dengan baik firman Tuhan hari ini saudara, kita menemukan bahwa perjumpaan itu menjadi sebuah perjumpaan interaktif. Artinya apa? Bukan hanya terjalinnya sebuah hubungan, tetapi ada interaksi. Di mana Tuhan menyatakan isi hatinya, di mana Tuhan menyatakan tujuannya untuk bertemu dengan Musa pada saat itu. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan adalah memanggil Musa untuk maksud penyelamatan, pembebasan bangsa Israel untuk dibawa keluar dari tanah Mesir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan akan sangat menentukan apakah hubungan itu sifatnya interaktif atau hanya sekedar hubungan biasa. Hubungan yang interaktif akan membawa kepada sebuah hubungan yang bukan hanya hubungan biasa, yang bukan hanya hubungan yang statis, tetapi hubungan yang dinamis. Di mana disitulah Tuhan menaruh pesannya dalam hidup kita. Di mana disitulah Tuhan menaruh tujuannya dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Saudara, ketika saya merenungkan perjumpaan saya dengan Kristus secara pribadi, perjumpaan itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah supaya hidup saya secara pribadi diselamatkan,
supaya hidup saya secara pribadi diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi ada sisi yang kedua, yaitu apa? Supaya saya secara pribadi juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kebebasan bagi banyak orang, membawa pengenalan akan Kristus bagi banyak orang. Apakah hubungan ini ada dalam kehidupan kita? Biarlah perjumpaan kita dengan Kristus membawa hubungan yang baik, yang harmonis dengan Bapa di surga, tetapi juga membawa kita kepada hubungan yang interaktif, di mana Bapa berbicara, kita menanggapinya. Bapa menaruh pesannya, kita sebagai pelaku pesannya, sehingga melalui hidup kita pun pesan Bapa, maksud hati Bapa, kasih Bapa sampai kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Bapa, kami boleh meneladani sebuah hubungan, bukan hanya hubungan biasa, tapi hubungan yang interaktif. Hubungan yang membawa kami kepada perjalanan bersama dengan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah perjumpaan kami dengan Kristus bukan hanya mendatangkan kesan, tetapi membawa pesan yang kami dapat kerjakan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan orang melalui kehidupan kami dapat mengenal Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.